Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila khadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila khadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'i malaikatikal muqarrabin, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina, khususan la rahma li bihadzal kitab Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihi wa asatidatihi, anna Allah taghashahum birrahmah wal maghfirah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta para pendengar di rumah yang budiman, di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, pendalaman kita, pembahasan kita tentang hadis-hadisul ahkam yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Sholat yang sholat itu disunnahkannya karena sebab-sebab yang tersendiri, sababun mustaqillun. Contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan, ada gerhana matahari. Ini ada sebab-sebab khusus, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari dan lain-lain. Nah, sekarang kita bicara sholat malam pada umumnya. Di ini banyak sholatul lail. Ini pokoknya sholat pada waktu malam hari, sholat sunnah pada waktu malam hari. Ya, di samping itu sholat rawatib tadi, ataupun itu semuanya 2 rakaat. Macamnya terserah. Nah, ini kita masih mengacu kepada hadis yang nomor 286 kemarin, yaitu sholat itu termasuk perilaku yang baik untuk dilakukan. Jadi perintahnya Nabi itu kan kita disuruh memperbanyak sholat. Nah ini lah, sholat itu banyak, ada sholat wajib, sunnah, macam-macam. Nah, kalau pada waktu malam hari sholatnya itu 2 rakaat. Bisa yang dikatakan sholat tahajud. Itu yang dikatakan sholat tahajud itu pokoknya sholat malam hari, setelahnya orang itu tidur, itu namanya tahajud. Jadi ada mengatakan seandainya tidak diniati tahajud, ya apa? Asalkan sholat itu dilakukan pada waktu malam hari, setelahnya orang itu tidur, itu namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi di antara malam itu, sebagian malam itu suruh tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kamu. Asa ayyab ataka rabbuka, siapa tahu Allah akan beri kepada kamu maqaman mahmuda, derajat yang
mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat setelahnya tidur. Oleh karena itu ada mengatakan sholat tahajud itu walaupun tidak diniati tahajud itu jadi tahajud. Nah, asalkan dilakukan pada malam hari setelahnya orang itu tidur. Ada soalnya dia mengatakan gini, pokoknya wujudus sholah sunnah ini ba'dan naum fil lail itu namanya tahajud. Namanya sholatnya terserah, mungkin kita sholat hajat. Kalau sholat hajat setelahnya setelahnya tidur, yaitu tahajudnya kena. Itu kan sama dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu wujudus sholah inda dukhulil masjid. Ketika kita masuk masjid terus kita sholat apapun yang kita lakukan ketika kita masuk masjid itu namanya tahiyatul masjid. Nah, kenapa kok dibeda-bedakan? Jadi kadang-kadang sholat tahiyatul masjid sendiri, terus sholat ini sendiri. Nah, itu mengacu kepada hadis itu, as-sholatu khairu maudhu faman syaa falyuksir faman syaa falyuqlil. Sholat itu kan perilaku yang paling bagus. Siapa ingin banyak ya perbanyak. Nah, supaya tanpa memperbanyak itu yang macam sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat qoblal masjid, sholat qoblal subuh sendiri, terus nanti ada sholat subuh, supaya itu bermacam-macam. Apalagi kalau kita masuk itu sebelum fajar, kita sholat tahiyatul masjid, terus kita sholat tahajud, terus kita sholat hajat sampai dengan waktu masuk subuh, adzan subuh dikumandangkan, pada subuh kita sholat lagi qoblal subuh atau sholat sunat fajar. Ini dalam rangka untuk memperbanyak sholat. Nah, sholat pada waktu malam hari itu di hadis ini masna, sholat apa saja. Nah, kenapa kok pada malam hari? Di sini jelaskan. Saya bacakan sholatut tahajudi fil lail laha fadlun azim. Nah, ini sholat tahajud di malam hari. Enggak ada tahajud di siang hari. Tahajud ya di malam hari. Itu laha fadlun azim, punya kelebihan, punya anugerah fadl, keutamaan azimun yang agung. Ini berdasarkan firman Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini terjemahnya begini, inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam untuk sholat, iya itu asyaddu wat'an, lebih tepat. Nah, ini itu lebih tepat untuk khusyuk. Wat'an itu berpijak, ya, itu lebih tepat untuk khusyuk ini. Jadi kalau malam hari itu lebih pas untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gangguan mungkin jarang, orang-orang sama tidur. Itu kan ada dalam hadis wasallu billail wan nasu niyamun. Itu ada atimut ta'am, ya, sudah beri makan ini, suruh memberi makan atimul mutimul syi'am, memberi makan orang yang lapar. Wasallu billail wan nasu niyam, suruh afsus salam, membacakan banyak salam, menyebarluaskan keselamatan. Terus wa'imut ta'am, memberi makan. Wasallu billail wan nasu niyam, suruh sholat malam ketika orang-orang sama tidur. Jadi ketika orang-orang sama tidur, waktunya kan hening. Nah, ketika waktu hening itu di dalam Al-Quran asyaddu wat'an, asyaddu wat'an, lebih layak, lebih tepat untuk orang itu bisa khusyuk. Wa aqwamu qila, dan ini bacaan di malam hari itu lebih terkesan aqwam. Nah, ini maksudnya mungkin bacaannya itu lebih bisa didengarkan, kita bacaan itu lebih
lebih mengena di dalam, lebih mudah dihayati di dalam hati kita. Karena apa? Kita kan nggak ada orang banyak tidur, orang banyak istirahat, lah kita berdiri sendirilah. Ketika itu kan tepat, ya, doa untuk khusyuk juga bagus, bacaan yang tepat itu juga enak kita baca pada malam hari ini. Nah, sholat lail itu, tahajud itu, tapi tadi saya definisikan tadi, pokoknya setelahnya bangun tidur. Setelahnya tidurlah terus bangun. Nah, ini sholatnya itu masna 2 rakaat. Ya jelas itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini tujuannya apa? Di sini dijelaskan lima fi dzalika minar rohah akibat sholat. Karena mungkin dia itu bisa istirahatlah setelahnya sholat. Karena Rasulullah dulu kalau sholat itu panjang. Mungkin pernah suatu ketika, mungkin ya Abdullah bin Umar ini karena ingin sholat di belakang Nabi, ingin sholat seperti sholatnya Nabi. Nah, terus beliau itu selalu nguntit aja pada kanjeng Nabi itu, karena ketika itu masih kecil. Lah Nabi sholat, beliau ikut sholat di belakang Nabi. Diharap-harap kok nggak ruku-ruku. Ternyata Nabi itu kalau sholat sendiri panjangnya bukan kepala, sampai berjam. Akhirnya ketika selesai, terus dia merasa sholat Nabi itu begitu panjang. Di sana itu ada ya, sholat Nabi itu panjang sekali, dijelaskan macam itu. Ini kalau beliau sholat sendiri. Nah, ini maka ada orang ya, ini ada yang sholat malam itu panjang itu ada, tapi sendirian. Jadi kalau sholat sendirian karena tidak mengganggu orang lain. Kalau sholat itu sholat jamaah. Sholat jamaah ini karena dia menjadi imam, ini yang baik juga mura'atul makmum. Jadi menjaga makmum, mungkin menjaga kepentingan makmum. Siapa tahu makmum itu punya kebutuhan, punya kepentingan yang lebih penting dari atau punya kepentingan yang penting setelahnya dia sholat. Maka dia jamaah itu untuk mencari jamaah, habis itu mau cepat-cepat melakukan kepentingan mereka. Oleh karena itu kalau sholat jamaah dianjurkan tidak usah lama-lama, tidak cepat-cepat juga jangan, tidak lama-lama juga tidak. Nah, ini jadi supaya bisa istirahat lah. Jadi 2 rakaat lama terus istirahat. Nah, ini mungkin di sini juga waliqada ima ya'ridu lahu min amrin hamin. Ini dan untuk memenuhi kebutuhannya, mungkin dia ada punya kepentingan lah, sholat 2 rakaat berhenti, mungkin kepentingan apa yang sifatnya pribadi, ya ini boleh. Jadi makanya 2 rakaat. Nah ini supaya kepentingannya itu juga bisa dilaksanakan, sholatnya juga bisa dilaksanakan, kepentingannya juga dilaksanakan. Nah, ini sholat ini. Nah waktunya itu panjang. Nah ya, wa waktuha yamtaddu ila tulu'il fajri. Jadi sholat malam itu yang dikatakan malam itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi sekarang ini sudah pagi, ini sudah fajar. Jam sekian ini sudah tidak malam lagi, sudah fajar. Jadi waktu malam itu ya ini mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ketika fajar sudah terbit, maka itu sudah tidak termasuk malam lagi. Ya, ini tidak termasuk malam. Jadi maka kalau ada orang ya mengatakan Lailatul Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Karena pada malam Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar,
Apakah siapa tahu Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Namanya yang Lailatul Qadar ya Lailah, malam. Malam mana? Ya mulai terbenamnya matahari sampai masuk waktu fajar, waktu subuh itu habis sudah. Jadi kalau kita mau yang namanya Lailatul Qadar ya sampai subuh. Kalau sudah subuh sudah habis namanya Lailatul Qadar. Seandainya yang sholat, dalam sholat ada hadis walaupun dhaif ya, man shalla Lailatul Qadar ini ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa sholat pada malam Lailatul Qadar itu ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosanya yang lama diampun oleh Allah. Ini Lailatul Qadar. Jadi ya malam Qadar itu. Kalau sudah subuh sudah habis. Jadi sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Hanya sampai itu. Nah, demikian juga sholatul lail yang namanya tahajud itu juga habisnya ketika masuk sholat fajar, subuh dan habis. Nah, makanya di sini hadis ini fa idza khasya ahadukum as-subha, kalau salah seorang di antara kamu itu takut sudah mancing subuh, ya shalla rakaatan wahidatan yutiru lahu ma shalla. Jadi disuruh sholat 1 rakaat. Nah ini dia untuk mengganjili bagi mereka apa yang dia sholat itu. Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Sholat pun yang baik itu diakhiri sehari semalam itu diakhiri dengan ganjil. Witir itu. Witir itu kapan? Yaitu dilakukan pada waktu ini tadi. Pada waktu kalau di sini kalau akhir daripada sholat malam, sholat malam, bangun tidur tahajud, terus akhirnya itu diakhiri dengan sholat witir. Nanti tapi hadis ini muttafaqun alaih. Bahkan di dalam satu nusah yang lain bukan hanya sholatul lail, sholatul lail wan nahar masna. Sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Ada macam itu. Cuma ini kalau menurut Imam Nasai wahada khata, itu salah. Jadi yang masna 2 rakaat itu sholat malam. Karena apa? Sholat siang kemarin sudah kita jelaskan kan. Ada mengatakan man sholla arba'a, ini kan arba'a rakaatin qabla zuhur wa arba'atin ba'da, itu kan ada haramallahu jasadahu alan. Nah kemarin kan ada barang siapa sholat 4 rakaat qabla zuhur, ada qabla rakaat ba'da 4 rakaat ba'da zuhur. Kemarin kan ada itu sholat yang ba'da zuhur dan qabla zuhur itu 4 rakaat. Ini kan ya. Ini kan kemarin ada. Jadi sholat 4 rakaat qabla zuhur dan 4 rakaat ini arba'an qabla zuhri. Ini ada yang rakaat ini. Jadi kemarin ada arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da. Itu juga ada. Ada arba'an ba'dal qablal asri. Itu ada arba'an. Itu boleh 4 rakaat. 1 kali salam boleh. 4 rakaat 2 kali salam boleh. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, caranya tidak usah tahiyat awal. Karena apa? Farqan baina sholatiz zuhri wa qabla zuhri. Supaya ada beda antara sholat wajib, sholat zuhur dan sholat qabla zuhur. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga itu langsung aja berdiri. Diakhiri dengan keempat yaitu langsung tahiyat akhir. Itu kalau dilakukan 4 rakaat sekali salam. Tapi juga boleh dilakukan 4 rakaat 2 kali salam. Nah, itu sama 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam. Jadi kalau gitu sholat pada waktu siang hari itu ada mengatakan boleh 4 rakaat. Tetapi kalau sholat malam hadis ini masna. Nanti mungkin di belakang ada hadis lain. Ini jadi 2 rakaat. Oke. Nah, ini jadi terus diakhiri dengan witir. Maka dalam hadis lain juga waj'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah akhir sholatmu itu witir. Tapi di belakang nanti atau dalam hadis lain ada mengatakan menceritakan bahwa kalau orang itu kita itu khawatir nanti jangan-jangan malam itu tidak bangun, suruh takjil, suruh mempercepat sholat witir. Tapi kalau kita yakin malam nanti akan bangun, kita suruh mengakhirkan sholat witir. Jadi contohnya begini, kita sebagai orang ini kalau tidur sulit untuk bangun, lah witirnya ba'dal isya tidak apa-apa. Ba'dal isya nanti langsung sholat isya, terus sholat ba'dal isya, kemudian disambung dengan witir, langsung tidur. Nah, nanti kalau bangun masih boleh dia itu melakukan sholat. Nah, boleh sholat. Cuma yang tidak boleh itu 2 witir di dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir awal ya sudah langsung sholat. Ada kalau kita yakin nanti malam bisa bangun, yang baik witir itu diakhirkan, yang bagus. Karena wakil itu yang bisa sebagai penutup daripada sholat di 1 hari 1 malam. Itu witir ganjil itu. Kalau bisa macam itu. Di dalam kitab itu dikatakan kalau dalam satu buku saya pernah baca, kalau Abu Bakar itu sholat witirnya segera karena beliau hati-hati, khawatir nanti kalau tidak bangun. Tapi kalau Umar karena yakin bangun, beliau itu selalu mengakhirkan sholat witir. Yang terserah pada kita. Yang jelas tidak usah 2 kali. Jadi kalau di sini seandainya pada malam-malam ke-20 itu ba'da tarawih yang awal sudah ada witir, kita sudah ikut, malam tidak usah ikut witir yang ada 1 rakaatnya kalau yang ada. Jadi yang pokoknya jangan sampai ada 2 witir. Witir itu 2 kali, 1 kali aja. Bisa di awal, bisa di akhir. Sudah. Nah, berikutnya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail, akhrajahu Muslim. Jadi sebaik-baiknya salat sunnah setelahnya salat wajib adalah salat di malam hari. Ini batal jualan di malam hari. Jadi karena apa? Ya karena ya tidak ada la yujadu fi shalah afdal minal fardhah. Jadi kalau dengan salat wajib baik mana? Ya jelas baik salat wajib. Jadi ini jadi yang baik itu salat wajib, diapa-apakan yang baik itu salat wajib, zuhur, maghrib ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang baik. Salat sunnah itu namanya sunnah, itu ya kebaikannya di bawah salat wajib. Cuma kadang-kadang di antara kita, masyarakat kita ada mungkin yang belum paham. Contohnya ketika sholat Idul Fitri tergesa-gesa ingin tempat di awal dari rumah, itu enggak subuhan dulu di masjid, langsung tahiyatul masjid duluan kepingin dapat tempat pertama, gunanya untuk sholat Idul Fitri. Itu keliru. Idul Fitri sholat, subuhnya tidak sholat, itu keliru. Itu buru uceng kelangan delek. Yang bagus ya subuh. Mungkin lebih baik tidak sholat Idul Fitri lah. Itu lebih baik daripada tidak sholat subuh. Kalau bisa ya dilakukan. Idul Fitri dilakukan, sholat subuh juga dilakukan. Nah ini ya
Sholat memang kemarin dalam kitab At-Tazhib ini memang ada kriteria, mungkin saya terangkan dulu. Jadi sholat sunnah ini yang nomor satu, yang paling muakkadah itu sholat sunnah yang masyru'iyatul jamaah. Ini yang satu. Kemudian peringkat kedua, ini sholat sunat yang rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ketiga baru sholat yang umum seperti sholat malam. Itu peringkat ketiga. Tapi ya lebih baik daripada lebih baik. Jadi ini daripada sholat wajib yang mesti aja wajib sholat wajib. Itu kriterianya. Jadi ini karena ya, walaupun sholat yang saya katakan masyru'iyatul jamaah, kalau orang itu ketinggalan tetap dianjurkan sholat sunnah Idul Fitri itu. Nah, contoh ya, ada orang biasa seperti kami itu waktu datang pertama di Jawa Timur memang beda. Di Jawa Tengah itu kalau sholat Idul Fitri itu agak siang. Di tempat saya kampung gitu. Di sini kan pagi. Setelahnya matahari agak tinggi sedikit langsung sholat Id. Nah, suatu daerah itu ada yang siang. Mereka juga punya alasan. Alasannya apa? Biar ibu-ibu masaknya selesai. Biar ibu-ibu itu atau bapak-bapak zakatnya itu tuntas. Nah, baru pergi ke masjid. Jadi di masjidnya ada satu desa itu jam 8 itu baru melakukan sholat Idul Fitri. Nah, tapi satu daerah ada yang jam 6 lebih 10 menit, bahkan kalau tuluknya itu jam setengah 6 itu sudah tuluk, ya lebih 10 itu sudah sholat Idul Fitri. Tidak apa-apa karena sudah mancing waktu. Lah karena mungkin perbedaan kebiasaan, biasanya di sana itu siang. Lah ini biasanya kalau pindah suatu tempat, datang ke tempat lain sudah datang ke masjid sudah siang hari, orang sudah sholat Idul Fitrinya sudah buyar. Ketika sudah buyar macam ini, orang tadi tetap disunahkan sholat Idul Fitri walaupun tidak jamaah. Ini walaupun tidak jamaah. Oke, itu ya. Nah, jadi sholatul lail itu min afdholis sholawatin nafliyah idla yujadu fis sholawat afdhalu minal fardhah. Jadi sholat lail itu termasuk sholat yang utama setelahnya sholat wajib. Soalnya dasarnya kenapa? Memang semuanya ada dasarnya. Wa minal lail itu karena qumil laila illa qalila. Ini suruh berdiri sholat pada waktu malam hari. Jadi ada dasarnya untuk sholat malam itu ya. Oke. Ini sudah. Sekarang berikutnya. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslimin. Ini dari Abi Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwasanya al-witru witir itu haqqun. Ini hak. Ini kadang-kadang juga orang berbeda pendapat. Mengatakan hak itu apa? Di sini ditafsiri al-haq itu sabit tetap. Jadi ada. Jadi tetap disunahkan bagi setiap orang muslim. Tapi ada yang mengatakan al-haqqu itu ma la yambaghi tarkuhu. Sesuatu yang seyogianya tidak ditinggalkan. Seperti seorang ketika menafsiri hadis, nanti di sini ada di dalam Kitabul Jami' di juz yang keempat. Ini hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim pada orang muslim yang lain itu kan hak.
Itu dia mengatakan al-haq di sana mala yambaghi tarkuhu as-sun'ani, sesuatu yang seyogyanya tidak ditinggalkan. Nah ini, jadi seperti kalau ida laki tahu fasalim alaih. Jadi kalau berjumpa itu salam, itu hak. Sebaiknya orang kalau jumpa tidak meninggalkan salam. Salam itu al-haq. Tapi juga ada mengatakan al-haq itu suatu kebenaran. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kamu jangan orang yang ragu. Oleh karena itu, ketika kita bicara bahasa macam ini, memang ada makna itu, makna siyak, makna konteks. Konteksnya kalimat itu dalam berbeda konteks mungkin juga berbeda arti. Karena siyak di kalimatnya berbeda, maka arti kata itu juga bisa berbeda. Nah, di sini al-witru haqqun. Ini ada mengatakan ya, karena dikatakan al-witru haqqun ala kulli muslimin, itu kalau menurut Imam Abu Hanifah mengatakan ini bahwasanya salat witir itu wajib. Wajib. Ya ini kalau Abu Hanifah wajib. Ya ini. Kalau menurut jumhurul ulama termasuk di antara Syafi'i, ini witir itu sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Dasarnya apa kok sunnah? Ini dasarnya sunnah ini ada. Karena hadis ini berikut, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa senang witir dengan 5 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa senang witir 3 rakaat, yang lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Senang 1, ya lakukan. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, yang paling banyak 11 rakaat. Maksimal witir itu 11 rakaat. Loh, karena ini ada tahyir, ada pilihan. Ada boleh 3, boleh 5, boleh 1, maksimal 11. Berarti witir itu tidak wajib. Kalau persoalan wajib, la tahyira fi. Tidak ada pilihan. Sholat duhur, nek pengen yo 4 rakaat kan nggak ada. Kan nggak ada. Namanya sholat duhur ya itu. Tidak ada pilihan. Jadi selama ada pilihan, ya. Jadi ya. Karena ini ada pilihan, ya karena ada pilihan itu maka sholat witir itu tidak wajib karena ada pilihan 1, 2. Ataupun yang kedua menunjukkan sunnah itu ada afdholiyah, ada tingkatan. Contoh, sholatul jamaah afdhalu min sholatil fadli bisab'in wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat tidak jamaah. Berarti kalau sholat tidak jamaah kan tidak apa-apa. Nah, kalau jamaah ada kelebihan. Lu ada afdholiyah macam ini menunjukkan jamaah itu tidak wajib. Nah, jamaah tidak wajib. Nah, jadi kalau wajib tidak ada afdholiyah. Ya. Sholat Jumat ya wajib, tidak ada abdul. Kalau begini-begini tidak ada abdulnya itu. Jadi kalau memang ini abdulus, nanti mungkin ada hadis abdulus sholat itu kan fi awalil waqt. Jadi bukan sholatnya abdul, zuhurnya tetap. Yang abdul itu meletakkannya. Jadi meletakkannya sholat. Kita sholat awal, tengah, akhir, itu meletakkan pada waktu awal itu afdal, tapi nilainya sholat duhur tetap sama karena itu wajib. Jangan letakkan
awal, akhir, tengah, itu sama nilainya sholat zuhur. Cuma meletakkan itu ada afdholiyah. Jadi afdholiyah meletakkannya. Ini ada afdholiyah. Jadi kalau ada afdholiyah itu karena itu. Makanya sudah saya terangkan panjang lebar itu. Karena sholat itu fardun muwasaun, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir kan. Yang dikatakan haram melakukan sholat itu, haramnya itu bukan melakukan sholat, menjatuhkannya sholat pada waktu yang sampai waktu itu tidak cukup untuk melakukan sholat, itu haram. Sholatnya tetap wajib. Kalau haram tidak usah sholat, keliru, sudah haram. Sholatnya tetap wajib. Jadi walaupun sampai akhir usolli fardul asrinya tetap wajib. Usolli fardul asri arba rakaat, Allah Akbar, baru 2 rakaat sudah adzan maghrib. Lah itu sholatnya tetap wajib, tetap dia kewajiban. Lah kita mengakhirkannya, itulah hukumnya yang haram. Ya, itu letaknya. Jadi ini kalau ada afdholiyah itu dikatakan tidak dikatakan wajib. Jadi jumhur menolak adanya wajib, walaupun hakun itu tidak dikatakan wajib. Karena apa? Karena ada takhir, ada pilihan 5, ada pilihan pilihan 3 dan macam-macam. Nah ini jadi ada itu waqala. Jadi kalau menurut Imam Hanafi memang innahu wajib, tapi mungkin ada menafsiri wajib itu ya mungkin amat sangat ini. Jadi di sini wajib ini dikatakan hanya la idata wa qala Abu Hanifah wa wajib wal wajib. Nah ini menurut beliau innahu ma sabata bidalilin dhonniyin. Ini dengan dalil yang dhonni tadi. Jadi wa istadalla bi hadisil ini. Tapi cuma terus dikatakan, jadi yang dikatakan wajib ini sesuatu yang seyogianya tidak ditinggalkan. Jadi cuma jadi tadi mala yang bagi tarkuhu, nilainya tidak sampai wajib, cuma di bawah wajib. Ini sampai ke sana karena ada hakun tadi, hakun wajibun. Ya. Jadi ini macam-macamnya banyak. Nah, kemudian berikutnya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal witri laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakin sunnatun sanna Rasulullah. Ini dibawakan dalam hadis ini jelas bahwa witir itu walaupun hak tadi hakun, ada yang mengatakan malayam bagi tarku. Di dalam hadis berikutnya itu dikatakan laisal witru bihatmin, tidak wajib yang kahayatil maktubah seperti sholat yang wajib itu, cuma sangat dianjurkan. Walakin sunnatun, tapi witir itu sunnah yang sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Ini berikutnya ini bagaimana waktunya sholat qobliyah? Sholat qobliyah itu adalah sholat yang ada yang ada kok, sholat yang dilakukan sebelum sholat wajib dilaksanakan. Kapan waktunya? Waktunya setelahnya masuk sholat wajib. Setelahnya masuk sholat duhur, itu baru dia sholat sunat duhur. Setelahnya masuk sholat asar, baru sholat sunnah qoblal asar. Jadi tidak boleh walaupun qoblal. Sekarang kan qoblal duhur, nah enggak boleh. Nanti jam 10 sholat qoblal duhur. Ini kan belum duhur, enggak boleh. Harus masuk waktu duhur dahulu. Nah ini mungkin adanya. Nah ini yang mana bainal adzan
Ini makanya adzan dan iqamah itu waktunya ke sana. Jadi soalnya dulu itu ada tempat situ ada orang tuh baru mungkin ketika adzan dia sholat. Adzan itu langsung sholat qobliyah zuhur, gimana ditegur keliru. Jadi ini kan sudah masuk waktu. Iya, ketika kita masuk waktu ada adzan, dengarkan adzan dulu, jawabi adzan. Setelahnya jawabi adzan baru kita sholat qobliyah zuhur. Memang pernah ada suatu kasus ini. Kasus ini ada mengatakan khosois daripada Nabi. Pernah ada mengatakan ini bisa dilakukan orang kalau orang itu sudah selalu melakukan. Nah ini pernah suatu ketika Rasulullah itu sholat ba'dal asar 2 rakaat. Di setelahnya sholat asar, terus Rasulullah itu sholat sunnah 2 rakaat ba'dal asar. Ketika habis salam ditegur oleh sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, jenengan itu sholat apa? Tidakkah antum pernah mengatakan bahwa tidak ada sholat setelahnya sholat asar, seperti tidak ada sholat setelahnya sholat subuh? Nah, terus menjawab, wahai temanku sahabat itu ketahuilah, tadi ketika saya habis sholat duhur itu saya pulang. Ketika pulang itu di rumah ada tamu. Sagolani bani apa itu loh, ada bani apa namu di Rasulullah. Sampai menjelang waktu, sampai waktu sholat asar datang, tamunya belum pulang. Lah setelahnya waktu sholat asar, saya melakukan sholat qobliyah asar, terus saya sholat asar. Lah sholatku yang saya lakukan tadi, ya sholat yang tidak saya lakukan tadi, karena qobliyah zuhur tadi belum sempat saya lakukan ba'dal asar. Itu sahabat, itu ulama ada menafsiri gini, itu khosois daripada Nabi, ketertentuan hanya Nabi saja. Tapi ada mengatakan enggak, kalau orang sudah terbiasa terus, orang yang tidak pernah tidak, orang yang tidak pernah tidak sholat qobliyah, kan nonton orang yang sudah membiasakan terus, itu dia boleh ngodoni, nah, walaupun pada waktu yang ini tidak pada waktunya. Seandainya qobliyah zuhur dilakukan ba'dal zuhur, nah, ini ba'dal sholat zuhur, karena apa? Tadi saya ke susu ketika saya datang di masjid, jamaah sudah dilakukan, terus ba'dal sholat zuhur dia sholat qobliyah ba'dal zuhur, terus langsung ngadani ba'dal zuhur. Nah ini kalau sudah luar biasa. Wong kita itu kadang-kadang kalau sholat ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Ya kalau yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kontinu begitu ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Ya. Nanti mungkin di belakang insya Allah ada. Terus kapan sholat isyraq itu? Sholat isyraq itu ya termasuk sholat ini. Ini dasarnya sholat ini tadi tetap aja awal-awal ketika matahari sudah terbit, kemudian waktu matahari sudah agak tinggi, itu sholat baru sholat isyraq. Kalau sholat duha itu agak siang. Nanti ada waktunya duha itu ketika ini apa namanya, anak-anak unta itu sudah kepanasan. Anak unta sudah, kalau di Saudi kan panas ya, kalau jam 7 kan sudah panas. Anak unta kepanasan kira-kira yang jam 8, jam setengah 9. Terus seperempat hari itu waktu sholat duha. Lah pagi itu namanya sholat isyraq, itu boleh. Mana dalilnya? Ya tadi itu dalilnya itu banyak. Yang dalil itu tadi termasuk as-sholatu khairu maudu'in faman sya'a falyaksir. Sholat itu perilaku yang paling bagus. Terus maka barang siapa ingin memperbanyak ya perbanyaklah.
Ataupun hadis tadi ini fa inni ala nafsik bikasratis sujud, tolonglah aku untuk dirimu supaya kamu karena ingin bersamaku. Itu kan kemarin ditanya siapa, Rabi'ah bin Malik tadi ditanyakan kan, minta apa? Mintanya bersama Nabi di surga. Nabi terus tanya, yang lain lah, yang lain. Tidak, permintaanku juga hanya satu, minta bisa bersama-sama antum ya Rasulullah di surga. Kalau begitu tolong tolong diriku pada kamu itu, tolonglah saya, kamu bisa melakukan, bisa memperbanyak sujud, memperbanyak sholat apa saja boleh, yang penting nanti tidak dilakukan pada waktu-waktu yang haram. Nah, ketika karena ada matahari mau terbit, namanya sholat itu sholat isyraq. Nah, ini biasanya orang-orang tasawuf banyak. Ada sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang tobat. Ada melakukan kapan itu? Kalau di Bidayatul Hidayah itu ba'da sholatul maghrib 4 rakaat. Ada mengatakan sholat duha itulah ya juga sholatul awwabin. Nah, itu ada nanti sholat-sholat yang secara eksplisit. Itu yang saya tahu itu ada witir, ada ya sholat duha. Nah, kecuali tadi ada istisqa, ada macam-macam witir, ada sholat duha, ada sholat tasbih. Sholat tasbih ada dalam kitab Azkar Lin-Nawawi. Yang lain-lain itu ya tadi dasarnya al-sholatu khairu maudhu. Terus orang ada sholat taubat, ada sholat birrul walidain, dikacang ya nanti innamal a'malu binniyat. Sholat itu kan di sana wasta'inu bis-sabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat hajat dan macam-macam. Ada lagi istikharah, itu ada dasarnya. Jadi ini sholat isyraq itu lah. Ini kadang-kadang banyak keliru. Jadi sholat isyraq itu dilakukan bukan pas ketika matahari terbit, tidak setelahnya matahari terbit di atas ini. Jadi sudah tidak waktu haram. Kalau pas matahari terbit itu waktu haram. Pas matahari terbenam itu juga waktu haram. Jadi sekian ini subuh ini waktu haram sampai dengan nanti matahari terbit. Yang banyak salah pernah saya ungkapkan itu teman-teman yang haji yang ketika di Medina, ketika berebut di Raudhah, ketika berebut di Raudhah pada 10 lari-lari langsung sholat, padahal itu belum matahari belum terbit. Tidak boleh. Di Madinah masih tidak boleh ada waktu-waktu haram. Yang tidak ada waktu tahrim itu khusus di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu boleh orang ba'da tawaf terus langsung sholat ba'da tawaf, walaupun dia itu matahari belum terbit, karena ada khosais, karena di sana ada Ka'bah. Ini ada keistimewaan untuk di mana di Masjidil Haram itu. Oke, saya kira itu. Besok masih kita bicara masih juga mengenai sholat witir, ternyata banyak dalilnya, dan nanti terus akan ada sholat tarawih insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم ارزقنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا علوما نافعة وأعمالا متقبلة ورزقا حلالا طيبا مباركا في الدين الدنيا الآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.